do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. Yeah, Los George is en route to 496 Broadway. Do you have another assignment there, Central? What's the job you have at that location, George? Halo para agent, balik lagi bersama saya Agent Fad di podcast Investigation with Agent Fad. Pada episode kali ini kita akan membahas kasus pencurian perhiasan internasional yang dilakukan oleh seorang nenek tua bernama Doris Fayne. Inilah dia kisahnya, Doris Fayne, sang pencuri perhiasan internasional. Pada tahun 1952, seorang wanita kaya bernama Doris Fayne masuk ke toko perhiasan di Pittsburgh. Di tangannya dia menenteng sebuah tas tangan nyentrik yang sangat menarik perhatian orang. Tas itu adalah senjatanya, senjata yang ia gunakan sebagai pengalih perhatian orang lain, agar orang-orang di sekitarnya tidak menyadari bahwa dia hendak mencuri. Dia masuk ke toko perhiasan dan mengatakan bahwa dia ingin melihat-lihat berbagai macam kalung, cincin, dan gelang. Penjaga toko tentu saja memberikan apa yang ia mau. Setelah beberapa lama memeriksa, Doris kemudian meletakkan kembali perhiasan tersebut ke dalam kotaknya. Lalu ia pamit untuk pergi dan mengatakan bahwa dia mungkin kembali nanti untuk membeli perhiasan tersebut. Butuh beberapa jam sebelum pegawai-pegawai tersebut menyadari bahwa cincin berlian seharga $22.000 telah hilang. Diawali dengan pencurian satu cincin, Doris Fayne akan melakukan sebuah kehidupan kejahatan yang terus berkelanjutan selama 60 tahun ke depan, menjebloskannya ke penjara beberapa kali, membawanya ke beberapa negara, dan terus melakukan aksinya sampai ia berusia 85 tahun. Meskipun nilai pasti dari semua barang yang telah ia curi di masa lalu tidak diketahui, namun perkiraannya sangat tinggi, antara tahun 1952 sampai dengan pertengahan 70-an. Dia diperkirakan telah mencuri permata senilai lebih dari $100.000 dan nominalnya tersebut akan terus bertambah seiring berjalannya tahun. Pada pertengahan 1970-an, Fayne mengunjungi Monte Carlo dan melakukan pencuriannya yang paling terkenal. Seperti yang telah ia lakukan di Amerika selama beberapa waktu, dia memasuki toko perhiasan dengan pakaian desainer dan memikat petugas untuk membiarkan dia melihat cincin 10 karat yang berharga. Setelah dia pergi, penjaga toko kemudian akan menyadari bahwa berlian 10 karat tersebut yang senilai $500.000 telah hilang. Doris akhirnya ditangkap setelah melarikan diri ke Nice, Prancis, dan diekstradisi kembali ke Monte Carlo. Di sana dia ditahan selama 9 bulan saat mereka menyelidiki pencurian tersebut. Meskipun pada akhirnya ia dibebaskan karena cincin berlian itu tidak ditemukan. Kembali ke toko perhiasan, saat dia sedang mencari perhiasan senilai ratusan ribu dolar di Monte Carlo, Aliansi Keamanan Perhiasan di Amerika Serikat sedang menyusun laporan tentangnya.
Dia menjadi sangat terkenal karena mencuri dan berhasil lolos dari jeratan hukum. Bahkan peringatan skala nasional sudah diberikan kepada seluruh toko perhiasan seantero negeri untuk mewaspadai Doris Paine. Doris Paine adalah seorang maniak dalam mencuri perhiasan. Dia sudah beberapa kali dikaitkan ke dalam pencurian perhiasan mahal. Namun dia tetap saja mencuri lagi dan lagi. Sosoknya yang selalu lolos dari jeratan hukum jeruji besi sangat mengejutkan beberapa pihak. Sejak tahun 1980-an dia telah ditangkap tidak kurang dari 5 kali, dan dari kelimanya dia selalu dibebaskan. Tidak kurang dari 1 tahun dia kembali melakukan aksinya. Polisi bahkan memuji kemampuannya untuk lolos dari jeratan hukum karena dia diketahui menggunakan lebih dari 20 alias atau 20 identitas, 10 nomor jaminan sosial yang berbeda, dan 9 tanggal lahir yang berbeda pula. Mungkin bagian yang paling menarik dari ceritanya adalah seberapa banyak uang yang berhasil Doris Paine hasilkan dari mencuri perhiasan. Saat dipenjara secara singkat pada tahun 2005 untuk tuduhan kejahatan pencurian, Doris menyetujui wawancara dengan seorang wartawan. Dalam wawancara tersebut, ia menggambarkan pencuriannya adalah bukan tentang uang, melainkan tentang sebuah sensasi kepuasan saja. Wawancara itu langsung melambungkan namanya secara global. Banyak orang yang mengaku terpesona oleh penjahat tua tersebut dan kemampuannya yang luar biasa dalam mengelabui pihak berwenang. Dalam wawancaranya yang lain yang dilakukan pada ia berusia 75 tahun, dia mengklaim bahwa dia sudah selesai mencuri, dan ia mengatakan bahwa di usianya yang 75 tahun adalah waktu yang tepat untuk ia pensiun dari mencuri. Namun sepertinya hasrat untuk mencapai sensasi di dalam dirinya belum sepenuhnya padam. Dia kemungkinan besar terus melakukan aksinya sebelum dia ditangkap pada tahun 2017 di bulan Juli pada umurnya yang ke-87 tahun. Kali ini dengan bukti yang konkret bahwa ia benar-benar melakukan pencurian. Meskipun begitu, Doris Paine tidak sedih bahwa dirinya divonis hukuman penjara. Saat ditanya apakah dia menyesali perbuatannya tersebut, Doris mengatakan, "Ya, saya menyesal," ujarnya sebelum kemudian ia menambahi perkataannya, "Namun hidup saya indah dan saya bersenang-senang." Itulah dia kisahnya. Saya Agent Van. Sampai jumpa di kasus-kasus berikutnya.